Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Talent Management, Ibu Ervina Maulida, SPD, MBA. Dan yang kami banggakan, teman-teman semua yang telah menonton video presentasi ini, yang kita akan bahas dan kita akan kulik tentang pengaruh manajemen talenta dan kompetensi terhadap kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Jadi nanti kita akan kupas semuanya dalam video ini dalam kurang lebih 10 menit ke depan. Saksikan videonya dan stay tune. Boleh di next? Ya, jadi penulis dari resume kali ini ialah ada saya sendiri, Sendiri Valencia, dan teman saya, Muhammad Afkar Hanif Singajuru. Oke, kita masuk ke pengenalan kasus. Jadi judul di jurnal yang kita ambil yaitu pengaruh manajemen talenta dan kompetensi terhadap kinerja karyawan di perusahaan Bank Rakyat Indonesia. Nah, berikut ada ringkasan kasus dari jurnal tersebut. Jadi, penelitian dari jurnal tersebut ini berfokus pada pentingnya manajemen talenta dan kompetensi karyawan dalam mencapai efektivitas kerja di perusahaan tersebut, khususnya di PT Bank Rakyat Indonesia. Jadi dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini perlu gitu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompeten untuk dapat bersaing dan mempertahankan kualitas lingkungan internalnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dan penerapan teori dalam manajemen talenta. Oke, yang pertama, tantangan pengelolaan SDM. Menurut Collins dan Melahi tahun 2019 yang menyatakan bahwa manajemen talenta harus mencakup tiga elemen, yaitu identifikasi talenta, pengembangan talenta, dan juga retensi talenta. Nah, kalau kita kaitin dalam kasus PT Bank Rakyat Indonesia tadi, penerapan model ini kita dapat lihat dari upaya mereka yang mampu mengidentifikasi karyawan dengan potensi tinggi melalui sistem penilaian kinerja yang komprehensif. Jadi pengembangan talenta di PT Bank Rakyat Indonesia ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan juga mungkin program pengembangan yang mungkin akan dirancang untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Nah, selanjutnya, menurut Brewster et pada tahun 2016, organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan agar karyawan merasa termotivasi untuk berkembang. Nah, dalam hal ini, dalam kasus PT Bank Rakyat Indonesia, kita dapat melihat uh, program mentoring dan coaching ini membantu karyawan dalam mencapai potensi maksimal mereka. Nah, kalau kita kaitin dalam mata kuliah kita sendiri yaitu manajemen talenta, menurut Oxford of Handbook dalam bukunya didefinisikan sebagai proses strategis yang mencakup identifikasi, pengembangan, dan pemeliharaan talenta dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia perlu menerapkan proses seleksi yang lebih ketat untuk mengidentifikasi individu dengan potensi tinggi, sehingga nantinya karyawan itu dapat menarik dan mengembangkan karyawan yang kompeten. Oleh karena itu juga perusahaan harus mengimplementasikan program-program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Jadi keterlibatan karyawan itu juga menjadi faktor kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan, mungkin bisa melalui komunikasi yang terbuka ataupun umpan balik konstruktif untuk meningkatkan motivasi maupun kinerja. Ya, selanjutnya kita masuk ke teori yang dalam materi yaitu kompetensi dan manajemen talenta. Jadi kalau salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam teori kompetensi adalah model kompetensi yang dikembangkan oleh Spencer dan Spencer di tahun 1993.
yang mengidentifikasi kompetensi sebagai karakteristik individu yang berkontribusi pada kinerja yang superior. Kalau dalam kasus BR ini, implikasinya yaitu penerapan model ini dapat dilihat dari upaya mereka dalam mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi karyawan melalui proses rekrutmen, seleksi, dan pelatihan yang sistematis. Jadi dengan menggunakan alat penilaian kompetensi ini, perusahaan juga dapat memastikan bahwa mereka merekrut individu yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan interpersonal dan kepemimpinan yang diperlukan untuk posisi strategis. Nah, boleh di next. Kita masuk ke kompetensi manajerial. Jadi kalau dari kompetensi manajerial ini berfokus pada keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlukan untuk memimpin dan mengelola organisasi secara efektif. Kalau dalam aplikasinya di BRI ini, penerapan inter ini sangat relevan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan strategis BRI tersebut. Jadi kalau menurut Boyadzis, kompetensi manajerial ini adalah karakteristik individu yang berkontribusi pada kinerja yang efektif dalam peran manajerial, mencakup keterampilan interpersonal, kemampuan analitis, dan keterampilan kepemimpinan. Jadi untuk mengimplementasikan teori ini, BRI ini dapat mulai dengan mengidentifikasi kompetensi manajerial yang diperlukan untuk posisi kunci dalam organisasi melalui analisis pekerjaan dan penilaian kinerja. Nah, setelah kompetensi tersebut itu diidentifikasi, perusahaan ini dapat merancang program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi yang efektif, eh, pengambilan keputusan strategis, dan pengambilan keputusan strategis. Jadi menurut Michael N. Hollenberg itu dia menekankan bahwa pengalaman belajar yang terstruktur ini dapat meningkatkan kompetensi manajerial dan mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Selain itu juga evaluasi kinerja yang berkelanjutan seperti menggunakan alat penilaian 360 derajat atau dapat memberikan umpan balik yang komprehensif tentang kompetensi manajerial individu dan area yang perlu ditingkatkan. Ya, mungkin itu adalah pembahasan teori dan implikasinya yang sudah kita bahas. Boleh di next kita akan masuk ke kesimpulan. Kita akan masuk ke rekomendasi dan kesimpulan. Ya, boleh di next. Jadi kalau dari kita sendiri yang telah kita diskusikan, jadi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM di BRI ini, kita ada beberapa rekomendasi praktis dan dapat diterapkan berdasarkan teori yang telah kita pelajari di talent management ini. Jadi yang pertama itu adalah perusahaan perlu menekankan analisis menyeluruh untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan antara kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini dan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dengan informasi ini, program pelatihan yang tepat dapat dirancang untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Nah, selanjutnya, ini penting nih untuk mengembangkan program manajemen talenta yang terstruktur, mencakup proses rekrutmen, pengembangan, dan retensi karyawan berbakat. Jadi serta menyediakan jalur karir yang jelas untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Nah, yang kedua, program pelatihan juga harus berfokus pada pengembangan kompetensi yang relevan dengan posisi kunci dalam organisasi. Jadi, menggunakan pendekatan berbasis kompetensi ini untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan spesifik. Nah, yang ketiga itu ada peningkatan kompetensi manajerial juga harus menjadi prioritas dengan memberikan pelatihan khusus bagi manajer untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan umpan balik yang konstruktif gitu, yang membangun untuk perusahaan. Nah, yang keempat, ini menciptakan kultur organisasi yang mendukung pembelajaran berkelanjutan dan inovasi yang sangat penting, di mana karyawan juga didorong untuk mengambil inisiatif dalam pengembangan diri mereka. Nah, yang kelima ini juga yang gak kalah penting yaitu evaluasi kinerja secara berkala dan umpan balik yang konstruktif juga harus diterapkan untuk membantu karyawan memahami area yang perlu ditingkatkan, itu sekaligus merayakan pencapaian mereka. Nah, yang terakhir, ini kebijakan yang memungkinkan fleksibilitas dalam pekerjaan seperti kerja jarak jauh atau jam kerja yang fleksibel. Nah, ini dapat juga membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan meningkatkan kepuasan kerja dan retensi. Nah, semoga dengan saran dan rekomendasi yang telah kami berikan, ini PT BRI ini dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
itulah presentasi yang telah kami berikan. Semoga teman-teman dapat mengerti tentang pengaruh manajemen talenta dan kompetensi terhadap kinerja karyawan di BRI ini. Sekian dari saya dan Hanif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.